Coba deh inget-inget, pernah nggak sih Anda baca ramalan bintang atau hasil tes kepribadian, terus langsung mikir, wah ini gue banget? Nah, hari ini kita bakal bongkar ilusi psikologis yang bikin ramalan-ramalan umum itu terasa begitu personal. Oke, sekarang kita coba sesuatu ya. Saya bakal tunjukin sebuah profil kepribadian. Sambil Anda baca, coba deh nilai sendiri seberapa akurat profil ini ngegambarin diri Anda. Udah siap? Oke, ini dia deskripsinya. Coba baca ini baik-baik. Anda butuh orang lain untuk menyukai dan mengagumi Anda. Tapi di sisi lain, Anda juga sering kritis sama diri sendiri. Profil ini juga bilang, dari luar Anda mungkin kelihatan bisa mengendalikan diri, tapi di dalam kadang Anda cemas dan khawatir. Anda juga punya sisi ekstrovert sekaligus introvert. Di mana? Rasanya cocok banget kan? Nah, gimana hasilnya? Saya tebak nilainya pasti tinggi. Mungkin 4 atau malah 5 ya kan? Kalau skor Anda tinggi, tenang aja, Anda nggak sendirian kok. Dalam sebuah eksperimen di tahun 1948, skor rata-rata yang dikasih para mahasiswa buat profil ini adalah 4,26 dari 5. Tinggi banget. Dan ini dia bagian paling pentingnya. Setiap mahasiswa itu dapat profil yang sama persis. Teksnya terasa sangat personal, padahal sebetulnya dibuat super umum. Fenomena psikologis ini namanya efek Barnum, atau kadang disebut juga efek Forer. Diambil dari nama psikolog Bertram Forer yang pertama kali menunjukkannya. Nah, inilah alasan kenapa horoskop, tes kepribadian online, sampai ramalan kartu tarot itu rasanya kok bisa pas banget sama kita. Oke, jadi gimana sih trik sulap psikologis ini bisa bekerja di otak kita? Ternyata ini adalah kombinasi dari 4 faktor kunci yang saling bekerja sama. Pertama, ada yang namanya ambiguitas. Pernyataan kayak kadang-kadang kamu begini tapi kadang-kadang begitu, ya berlaku buat semua orang. Kedua, pemicu relevansi diri. Cuma dengan pakai kata Anda adalah, otak kita langsung menganggap ini pesan pribadi. Ketiga, bias konfirmasi. Otak kita secara otomatis bakal nyari-nyari bukti yang cocok sama pernyataan itu dan ngabain yang nggak cocok. Dan terakhir, daya tarik otoritas. Kita cenderung lebih gampang percaya kalau sumbernya kedengeran ahli, entah itu psikolog, kitab kuno, atau aplikasi canggih. Nah, gabungan keempat hal inilah yang mengubah kalimat umum jadi terasa kayak pencerahan pribadi. Tentu aja, konsep kayak gini nggak cuma berhenti di laboratorium para ilmuwan. Konsep ini langsung meledak dan jadi bagian dari budaya populer kita dan terus berevolusi dari waktu ke waktu. Coba kita lihat perjalanannya. Dulu di era 50-an sampai 80-an, kita lihat ini di koran-koran lewat horoskop atau ramalan kepribadian dari golongan darah. Terus masuk ke era 80-an sampai 2000-an, giliran buku-buku self-help yang booming dengan kalimat andalan kayak Anda punya potensi terpendam. Nah, sekarang di era digital, wah jangan ditanya, kuis-kuis di media sosial dan aplikasi kepribadian memanfaatkan efek ini habis-habisan biar viral. Medianya ganti, tapi psikologi di baliknya tetap sama kuat. Tapi ya gitu, seiring waktu, pemahaman orang awam soal efek Barnum ini jadi agak melenceng dari makna sebenarnya. Kesalahpahaman yang paling umum itu adalah mikir kalau orang yang percaya ginian itu artinya bodoh atau gampang ditipu. Padahal bukan itu masalahnya. Kenyataannya ini tuh hal yang wajar banget terjadi di otak kita. Otak kita itu emang dari sananya dirancung buat satu hal, mencari makna, mencari pola, biar kita bisa paham dunia ini, dan yang paling penting, paham diri kita sendiri. Jadi populernya efek Barnum ini kayak pedang bermata dua. Sisi baiknya makin banyak orang jadi sadar soal bias kognitif kita. Tapi sisi buruknya, istilah ini sering dipakai buat meremehkan orang lain atau buat nutup diskusi. Tahu kan yang kayak, itu kan cuma efek Barnum. Seolah-olah kepercayaan seseorang itu nggak ada nilai emosional atau budayanya sama sekali. Oke, setelah kita bahas panjang lebar, jadi apa sih sebenarnya poin utama yang harus kita pegang dari semua ini? Penting banget buat kita ingat ya, tahu soal efek Barnum itu bukan buat jadi senjata buat nyerang kepercayaan orang lain. Anggap aja ini cermin. Cermin buat kita ngelihat cara kerja pikiran kita sendiri dan buat memahami dorongan dasar manusia untuk mencari jati diri. Pada akhirnya, pertanyaannya itu bukan apakah kita bisa dibodohi. Bukan. Pertanyaan yang lebih dalam adalah, kenapa sih kita pengen banget percaya? Keinginan buat memahami diri sendiri itu adalah salah satu dorongan paling kuat dalam diri manusia. Jadi pertanyaan yang sesungguhnya bukanlah apa yang kita percayai, tapi mengapa pencarian makna itu begitu penting buat kita semua.